Siapkan KTP, KK atau KKS merah putih. Berkah Idul Fitri, bansos-bansos ini cair lagi setelah Lebaran. Termasuk BLT yang paling ditunggu oleh para KPM. Alhamdulillah ya, setelah habis-habisan buat Lebaran ada gantinya. Bagaimana informasi lengkapnya, ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya kami atas nama keluarga besar As-Zahra Media Group mengucapkan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan hari kemenangan khususnya bagi teman-teman yang merayakannya. Baik teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira. Siapkan KTP atau KK atau KKS merah putih. Karena bansos-bansos berikut ini cair lagi setelah Lebaran Idul Fitri. Termasuk BLT yang paling ditunggu oleh para KPM. Dan tentu saja sangat membantu KPM apalagi setelah habis-habisan untuk Lebaran Idul Fitri. Bantuannya apa saja teman-teman semuanya? Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip ya supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Jadi teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bersama, Lebaran Idul Fitri yang kemarin jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024. Tentunya momen yang sangat menggembirakan. Namun bukan rahasia lagi ya teman-teman, saat perayaan Idul Fitri tentu saja kebutuhan sangat banyak. Dan alhamdulillahnya bantuan-bantuan berikut ini cair lagi setelah Lebaran Idul Fitri. Bantuannya apa saja teman-teman? Langsung saja, untuk bantuan pertama adalah bantuan sembako atau bantuan BPNT. Jadi teman-teman semuanya, untuk bantuan BPNT yang cair setelah Lebaran Idul Fitri adalah bantuan BPNT yang pencairannya melalui KKS merah putih dan yang melalui PT Pos Indonesia. Untuk pencairan yang melalui KKS merah putih adalah untuk alokasi bulan April 2024 sebesar Rp200.000. Di mana bank penyalur seperti BSI, Mandiri, BRI, dan BNI semuanya sudah menyalurkan bantuan BPNT tahap ketiga alokasi bulan April. Dan bank penyalur BNI adalah salah satu bank yang paling akhir menyalurkan bantuan BPNT kemarin. Jadi tidak heran kalau banyak KPM yang cair setelah Lebaran adalah KPM BPNT yang penyalurannya melalui KKS Bank BNI. Selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana nasib bagi KPM pemegang KKS BSI, BRI, dan Mandiri yang belum cair bantuannya? Jadi teman-teman semuanya perlu diketahui, untuk pencairan bantuan BPNT tahap ketiga yang melalui KKS merah putih sampai saat ini masih terus dalam proses penyaluran. Jadi bagi KPM yang belum cair bantuannya, tetap masih ada harapan akan segera cair ya, apalagi yang namanya sudah masuk di SP2D pencairan. Sedangkan untuk pencairan bantuan BPNT melalui PT Pos Indonesia yang cair setelah Lebaran Idul Fitri adalah untuk BPNT alokasi bulan April, Mei, Juni 2024. Yang memang sebelumnya kemarin di tanggal 8 menjelang Lebaran sudah mulai ada pencairan yang melalui PT Pos Indonesia. Namun baru sebagian daerah saja teman-teman. Dan dipastikan setelah Lebaran Idul Fitri untuk pencairan bantuan BPNT melalui PT Pos Indonesia akan diteruskan. Jadi bagi teman-teman KPM, siap-siap saja ya mendapatkan surat undangan pencairan bantuan BPNT tahap ketiga alokasi bulan April, Mei, Juni yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia. Serta siapkan KTP asli dan KK asli serta surat undangan tersebut untuk nantinya mencairkan bantuan BPNT di PT Pos Indonesia. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya bantuan kedua adalah bantuan berupa beras 10 kg. Jadi teman-teman semuanya, untuk bantuan beras 10 kg yang cair
di bulan April setelah Lebaran Idul Fitri adalah bantuan beras untuk tahap yang keempat. Dan syarat pengambilan bantuan tersebut tentunya yang pertama adalah surat undangan dari PT Pos Indonesia dan juga KTP serta KK asli. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya bantuan ketiga adalah bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024. Jadi untuk bantuan program Indonesia Pintar ini diberikan kepada orang tua yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat. Yang nama anak tersebut tentunya masuk ke dalam SK penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024. Dan untuk mengetahui apa anak kalian masuk ke dalam SK penerima bantuan program Indonesia Pintar di tahun 2024 atau tidak, silakan kalian bisa cek di laman Si Pintar pip.kemdikbud.go.id. Ada beberapa perbedaan untuk pencairan bantuan program Indonesia Pintar di tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, di tahun 2024 ini, pencairan bantuan program Indonesia Pintar akan diberikan kepada 20 juta siswa. Di mana sebelumnya, untuk pencairan program Indonesia Pintar diberikan kepada 17,9 juta siswa. Kemudian di tahun 2024, untuk pencairan bantuan program Indonesia Pintar untuk jenjang SMA adalah 1,8 juta rupiah. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya, besarannya adalah 1 juta rupiah. Sedangkan untuk jenjang SD dan SMP masih tetap sama ya, yaitu untuk SD Rp450.000 dan untuk SMP atau sederajat adalah Rp750.000. Jadi bantuan ini sudah mulai dicairkan seperti postingan teman kita yang ada di daerah Aceh yang ada kartu PIP. Silakan dicek, anak saya SD Rp450.000, SMP Rp750 dan SMK Rp1,8 juta. Dan untuk bank penyalur program Indonesia Pintar untuk wilayah Aceh dan sekitarnya adalah Bank BSI. Kemudian untuk wilayah lainnya, untuk tingkat SD sampai SMP, bank penyalurnya adalah Bank BRI. Sedangkan untuk tingkat SMA, bank penyalurnya adalah Bank BNI. Selanjutnya bantuan keempat yang siap dicairkan adalah bantuan BLT mitigasi Rp600.000. BLT MRP atau mitigasi risiko pangan sebelumnya sudah disampaikan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, di mana BLT tersebut besarannya adalah Rp200.000 per bulan dan akan dicairkan langsung 3 bulan, yaitu untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret 2024. Di mana bantuan berupa BLT mitigasi Rp600.000 ini nantinya akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial sembako. Dan seperti yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto pada saat menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, bahwa bantuan BLT mitigasi risiko pangan belum dicairkan ya sebelum Lebaran. Dan tentu saja akan dicairkan setelah Lebaran Idul Fitri. Selanjutnya kelima adalah bantuan PKH tahap yang kedua. Jadi bagi teman-teman KPM PKH yang hingga sampai saat ini belum cair bantuan PKH tahap keduanya ya, khususnya BKPM pemegang KKS Merah Putih. Hingga sampai saat ini belum ada informasi resmi bahwa bantuan PKH tahap kedua sudah terselesaikan. Jadi artinya masih ada bantuan PKH tahap 2 susulan. Dan khusus bagi KPM PKH yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Kalau kita lihat statusnya di aplikasi 6NG Online. Tinggal menunggu SPM dan SI atau Standing Instruction. Itu artinya dalam waktu dekat PT Pos Indonesia akan segera mencetak surat undangan pencairan yang selanjutnya akan dibagikan kepada para KPM untuk mencairkan bantuan PKH yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia, tentu saja dengan syarat membawa KTP asli dan KK asli serta surat undangan tersebut. Dan yang terakhir adalah BLT Dana Desa atau BLT Kemiskinan Ekstrim. Jadi BLT Kemiskinan Ekstrim atau lebih dikenal dengan BLT Dana Desa ini diberikan kepada masyarakat miskin ekstrim yang berada di desa dan tidak menerima bantuan berupa PKH maupun BPNT. Dan untuk besaran bantuan BLT kemiskinan ekstrim ini adalah Rp300.000 per bulan
Namun berbeda daerah, berbeda juga kebijakan. Ada yang dicairkan per bulan, ada juga yang dicairkan per 3 bulan. Dan kebanyakan yang dicairkan di bulan April adalah untuk alokasi bulan Januari, Februari, Maret 2024 atau 3 bulan sekaligus. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi bantuan-bantuan yang siap dicairkan setelah Lebaran Idul Fitri. Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.